Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, banyaknya permintaan untuk praktek atau untuk bacaan sholat. Saya coba sajikan walaupun ini belum sempurna tulisannya ataupun teksnya masih seperti ini. Tapi banyaknya permintaan yang terburu-buru karena sholat itu harus segera, tidak boleh ditunda-tunda. Maka insya Allah di lain waktu dan kesempatan ini tulisannya akan diedit. Ini dulu ya apa adanya. Dan ibu dan bapak yang ingin memiliki bukunya boleh, atau mungkin ingin memiliki memorinya juga bisa, serta gambar-gambar bagaimana tuntunan bacaan sholat. Nanti bisa ibu dan bapak dapatkan, nanti hubungi saya jadi WA ya. Di sini ada tulisan latennya. Ini ada cara mengerjakan sholat seperti biasa ya, berdiri tegak menghadap kiblat dan niat mengerjakan sholat. Nanti untuk lafal-lafal niat nanti di akhir saya tuliskan yang masih memakai lafal niat. Sebetulnya niat ada di hati, dan nanti terserah ya, ada yang mau dilafalkan, ada yang tidak nanti ya. Tapi nanti di ujung ada saya buatkan, saya sajikan niat-niatnya. Di sini setelah kita berdiri, ini gambar berdiri. Kemudian lalu kita mengangkat kedua belah tangan serta membaca Allahu Akbar. Ini kan sama ya seperti bacaan Quran kita pelajari, inilah pada Allahnya dibaca tebal. Karena Allah, karena sebelum lafaz Allah baris di atas tuh. Nyambung jadi semuanya. Makanya saya katakan belajar tajwid, belajar Quran sama semuanya ibadah, karena bacaan sholat semuanya juga bacaan Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ya. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, setelah tadi kita mengangkat tangan Allahu Akbar, ini kalau laki-laki kan di telinga seperti ini, kalau perempuan di dada. Beda ya laki-laki dan perempuan. Karena perempuan memiliki sesuatu yang indah yang harus ditutup. Kalau laki-laki kan terbuka ke atas. Allahu Akbarnya ya. Nanti dalam praktek gambarnya bisa dilihat. Setelah takbiratul ihram, kedua belah tangannya disedekapkan ya pada dada ini gitu tuh. Kemudian membaca doa iftitah. Ini doa iftitahnya ya. Saya papah perlahan-perlahan. Ibu dan bapak yang belum bisa menulis pakai bahasa Arab, pakai tulisan Arab atau huruf hijaiyah seperti ini, boleh sementara pakai laten dulu. Kok begitu? Ya sholat kan harus sekarang. Masa nunggu bisa dulu? Jadi nggak sholat tuh. Silakan tulis dengan laten. Tapi tolong bunyinya disesuaikan. Ini kayak ini ya. Doa iftitah setelah Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsiro. Katsiro. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Pak Ari saya malah bang belum bisa bacanya belum bisa, nulisnya komo ya, apalagi. Lihat pakai latennya nih ya. Allahu Akbar kabiro. Ini ganti dengan O-nya ya. Kabiro. Jangan Allahu Akbar kabira. Jangan. Ada yang salah. Kalau ibu dan bapak baca kabira, nggak ada yang salah. Memang tulisannya kabira. Ini kalau latennya begini. Makanya saya bilang, kalau tulisan Arab baca Quran pakai laten, banyak salahnya daripada benernya. Allahu Akbar kabiro. Jangan kabira ya, kabiro. Walhamdulillahi katsiro. Walhamdulillahi katsiro. Ini pakai O semua ya. Silahkan tulis lagi pakai laten. Wa subhanallah, jangan wa subhanallahi ya. Sekali lagi, ada yang salah kalau orang baca wa subhanallahi? Enggak ada yang salah karena tulisannya begini. Begitu ya. Tapi salah. Kok gitu? Ya makanya kalau belajar Latin, membaca Latin itu harus dengan guru. Ibu dan bapak baca, dengerin dengan orang yang sudah biasa. Ya baca Qurannya udah benar. Gitu ya. Jadi di sini wa subhanallahi, seakan-akan ada W-nya ya. Wa subhanallahi bukratau
wa asila. Wa asila. Shad ya, wa asila. Silahkan tulis pakai Latin. Terus kalau pakai Latin gimana Pak Ari? Saya mah alhamdulillah ini umurnya udah 40 tapi baca Quran. Sholat lagi bacaan nggak bisa. Berdiri, ruku, sujud nggak baca apa-apa. Ya nggak sah sholatnya ya, harus dibaca. Gimana tuh kalau belum bisa? Tulis, kalau bisa pakai bahasa Arab tulis bahasa Arabnya. Kalau nggak bisa tulis pakai Latinnya. Seperti ini tulis, silahkan. Tapi tadi itu tulisannya sesuaikan dengan bunyi. Terus diapain? Tempel di dinding sholatnya. Ya tentu kalau sholatnya berjamaah masalah ya. Ini sholatnya ibu-ibu atau sholatnya sementara untuk sholat sunnah di rumah, tempel di dinding. Gitu ya. Kalau sholatnya di masjid bareng-bareng agak kikuk juga, riskan juga, agak malu juga ya. Udah 72 tahun hajinya, umrohnya berangkat tiap tahun, hajinya sudah tapi baca Qurannya, sholatnya belum bisa. Gimana? As-sholatu imaduddin. Sholat itu kan tiangnya agama, tiangnya agama. Itu sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia menghancurkan agama. Agamanya nggak benar. Perbedaan orang kafir dan bukan adalah dalam sholat. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Perbedaan orang kafir dengan bukan itu dalam sholatnya. Kalau dia tidak sholat, berarti dia kafir. Gitu ya. Jadi di sini. Jadi tolong tulis pakai Latin silahkan. Tapi bunyinya sesuaikan ya. Tulis kembali ya ini ya. Kalau ingin memiliki bukunya boleh nanti dengan memorinya, dengan gambar-gambarnya, dengan contoh-contoh film-filmnya ya. Saya carikan nanti. Pokoknya ibu dan bapak ada buku, ada memori, ada tuntunan film-film video bagaimana melaksanakan sholat, sholat safar dalam perjalanan, sholat ketika sakit dan segalanya. Ini ya. Allahu akbar kabiro. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Shad wa asila. Bukankah ini belajar sambil belajar baca Quran? Sama aja kan, bacaan Quran, bacaan sholat sama ya gitu. Jadi kalau belum bisa dengan tulisan Arab, monggo silahkan dengan tulisan Latin. Tapi tolong bunyinya disesuaikan. Bunyinya jadi Allah, jangan Allahu Akbar, jangan. Allah ada W-nya seakan-akan. Allahu Akbar kabira. Walhamdu lillahi katsira. Jangan katsira, jangan ya. Katsira. Wa subhanallahi, wa subhanallahi, jangan. Jangan salah itu ya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu ya. Silahkan tulis dengan Latin tapi sesuai bunyi. Sesuai bunyi. Kalau tidak sesuai bunyi berarti salah bacanya. Tidak sesuai haknya Quran itu kan lafaz Allah ini dibaca tebal. Ya. Allah, jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu mah Allahnya orang Kristen ya. Nasrani kan Allah. Kita kan Allah. Masing-masing kan punya penyebutan. Gitu. Bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Setelah kita baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah, jangan Allah ya, ingat-ingat ya. Ini kan tulisannya Allahu Akbar. Salah? Nggak ada yang salah karena tulisannya Allahu Akbar. Tapi salah. Ini seakan-akan ada W-nya di sini. Allahu Akbar. Akbar, hamas. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dituliskan ke sini. Ini wajah tuh, jangan wajah tuh, jangan ya. Ada double di sini. Ini wajah tuh. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam, jangan hanifan jangan diidghamkan di sini ya. Hanifam muslimau wa ma ana
minal musyrikin. Anaknya pendek. Pak Hari, saya mah belum bisa. Saya ingin sholat, ingin tobat, kenal sama Pak Hari seperti orang yang mati hidup lagi. Alhamdulillah. Si ibu ya tadi yang di Sukaraja, di mana tuh? Di Sukabumi. Ternyata tetangga katanya. Iya, nih ya. Saya belum bisa. Ya sudah, pakai ini ya, lihat ya. Latinnya oke, enggak masalah. Asal bunyinya sama. Ingat, Rasulullah membaca Quran, pandai membaca Quran bukan dibaca, bukan lihat tulisan tapi dari hafalan. Siapa yang mengajarkan? Malaikat Jibril. Ibu dan bapak bukan Rasulullah, bukan. Rasulullah bukan bodoh, bukan. Ingin memberikan gambaran, ini suatu solusi. Kalau suatu saat umatnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya wis dengerin ustadznya. Yang penting bunyinya sama. Ilustrasi gampang nih ya ibu ya. Untuk ibu mudah-mudahan tidak stres, bapak tidak stres. Karena memang hidayah itu bermacam-macam. Kalau belum waktunya datang hidayah mah susah. Anak suruh sholat susah, suruh ini susah. Tapi kalau udah ada hidayah mah gak usah disuruh. Sama ibu dan bapak juga. Pak baca Quran, pak sholat boro-boro, mending main gapleh, mending ngobrol, mending nonton bola, begadang-begadangan. Tapi kalau sudah ada hidayah, Allahu Akbar, tidak ada yang bisa melarangnya. Ini hidayah yang maha. Jadi ibu dan bapak yang sudah terpanggil, tapi sayang ilmunya ketinggalan, tidak masalah. Maksudnya ada masalah, jangan stres dulu. Yuk, saya bimbing sebisa saya, semampu saya. Ya, ibu dan bapak nggak usah khawatir. Karena surga itu bukan miliknya orang-orang yang pinter, yang baca Qurannya hafal 30 juz, pinter baca kitab. Belum tentu mereka masuk surga. Kok belum tentu? Bisa saja kalau dia dengan ilmunya menjadi takabur, menjadi sombong. Bisa saja dia pinter tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ingat, orang yang pandai itu lebih duluan disiksanya daripada penyembah berhala kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Berat sebetulnya ya. Jadi ibu dan bapak, kenapa Rasulullah memilih tidak kaya, mendingan biasa-biasa saja? Bahkan dalam beberapa hikayatnya itu dia sampai malam itu kelaparan, perutnya itu diganjal dengan batu. Kenapa? Orang masuk surga yang kaya dengan yang miskin duluan yang miskin. Kenapa? Karena orang kaya itu akan ditanya hartanya dapat dari mana, terus dijakati enggak, dan banyak pertanyaan. Halal apa haramnya? Halal aja belum tentu selamat. Halal aja apalagi haram. Jangan seperti pepatah orang sekarang, mencari harta jangankan yang halal, yang haram aja susah. Itu jangan ada ungkapan begitu. Jangan ya. Ibu dan bapak, kita dapat harta halal aja belum tentu kita selamat masuk surga. Kenapa? Kalau hartanya tidak dizakatin, itu akan menjadi beban, akan menjadi siksa buat diri kita. Nah ini kembali ibu dan bapak saya sampaikan seperti ini supaya tidak stres ya. Tolong ingat, Rasulullah bisa pandai membaca Quran hafal 30 juz bukan lihat dari bacaan atau tulisan, tapi dipapa, dibimbing oleh malaikat Jibril. Beliau beda dengan kita, benar. Tapi dia ingin memberikan gambaran kepada kita, bukankah anak-anak kecil itu pandai menirukan orang, pandai ceramah, pandai mungkin hafal 30 juz 30, juz 29 dan segalanya, padahal mereka belum bisa baca. Dari mana? Dari gurunya, dari orang tuanya yang mengajarkan dia. Nah, kalau ibu dan bapak sampai saat ini belum bisa membaca, anggaplah saya ini orang tuanya atau apanya atau gurunya atau saudaranya yang ingin menyelamatkan hidup bapak supaya ibu dan bapak bisa benar sholat. Jangan dipikir orang-orang yang sudah sholat sekarang itu sudah benar bacaannya. Coba dites satu persatu. Banyak yang salahnya daripada yang benar. Ada juga sih yang benernya ya. Banyak juga yang benernya. Jadi 50-50 lah. Ini saya sampaikan seperti ini supaya ibu dan bapak tidak stres. Karena kalau udah ada hidayah, itu kayak Pak Amran datang ke sini. Pak Hari, banyak ilmu yang harus saya pelajari ternyata ya. Ini belum bisa, ini belum bisa, doa ini belum bisa, ini banyak. Kalau dulu mah perasaan pinter-pinter aja. Nah itulah ya. Orang yang mencari ilmu itu ibarat minum air laut. Semakin minum bukan semakin hilang hausnya, semakin haus. Itu. Orang yang nggak belajar lain lagi. Nih ya, kembali ya Pak ya. Kembali ke sini.
Kalau mau pakai tulisan Arabnya boleh. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna sholat, nanya jadi pendek. Inna sholati, jangan inna sholati, jangan. Di sini pendek. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kecepatan Pak Ari, saya pelanin ya. Kalau ibu dan bapak yang ingin menulis pakai latennya silahkan ya. Allahu akbar kabiro, ganti dengan o ini. Walhamdu lillahi katsiro, ganti dengan o. Wa subhanallah, ada w-nya ya seakan-akan. Wa subhanallahi bukrotau, w-nya tambah lagi, bukrotau wa asila. Ini wajahnya dua, bukan wajah tuh ya. Ini wajah tuh wajhiya lilladzi fatara, bukan, ganti dengan o. Fatoro ya, fatoros, bukan fataras ya. Ini ya. Kalau pakai Latin akan salah, akan bacanya fataras. Fatoros samawati wal ardo. Ini wal arda ya, tuh lihat ya. Ganti dengan o. Wal ardo hanifam, masuk M-nya double, kasih M lagi. Tulis Latin lagi double ya, ganti Latinnya ya. Hanifam muslimau, tambah W-nya yang banyak. Muslimau wama ana, ananya pendek karena berarti saya. Wama ana minal musyrikin. Inna, nanya pendek. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, ra, bukan ra, ganti dengan o. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizal. Banyak orang wabidalika, zal ya, zal. Wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah Maha Besar lagi sempurna kebesarannya. Segala puji hanya kepunyaan Allah. Pujian yang banyak dan Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang. Ya, kuhadapkan wajahku, hatiku kepada Allah Rabb, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untukmu ya Allah, Rabb Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya, dan aku dari golongan orang muslimin. Ini banyak seringkali terbalik di sini.
Inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal muslimin. Nah, sana ini. Di sini musyrikin, ya. Sesungguhnya ya wajahku, hatiku kuhadapkan hanya kepada Allah, Rabb, Tuhan yang memiliki yang menguasai, merajai langit dan bumi. Yang hanif, yang lurus, muslim, yang benar. Dan aku bukanlah, wama ini kata negatif, ya. Wama ana minal musyrikin. Dan aku bukan golongan orang musyrik. Yang bawah wa ana minal muslimin. Jangan ketukar di sini. Kalau di sini wal ardu hanifan muslimau wa ana minal musyrikin dan aku orang musyrik, berarti udah gak beres. Nih hati-hati ya. Kalau yang bawah wa ana dan aku minal muslimin, termasuk golongan orang-orang muslim. Seringkali banyak orang di sini keliru. Kalau keliru, waduh fatal. Ya, wama ini kalau hilang wamanya berarti positif, kalimat negatif dan positif. Jadi wal ardu hanifan muslimau wa ana minal musyrikin dan aku orang musyrik, berarti sudah murtad, syahadat lagi. Salah di sini ya. Ini wama itu dan aku bukan. Dan aku bukanlah golongan orang-orang musyrik. Hati-hati ya. Nih. Jadi itu kan saya papa dengan Latin. Oke, yang penting bunyinya benar ya. Yang penting bunyinya benar. Saya ulang lagi. Pelan-pelan bacanya. Maaf, 1000 maaf. Bukan berarti saya lebih pintar segalanya, bukan. Ibu dan bapak yang baru dapat hidayah, tapi belum bisa baca Quran, belum bisa sholat karena belum hafal bacaannya, saya kasih tahu ya Pak ya, Ibu. Mereka yang Islam dari kecil, mereka yang sudah sholat dari kecil, coba silahkan tes. Terkadang bacaan mereka juga salah. Kenapa? Nggak tahu, mungkin mohon maaf, lagi kecil dulu kita baca bacaan sholat bareng-bareng dengan ustadznya tanpa dites satu persatu. Jadi ya otak dan kemampuan orang kan macam-macam. Penangkapannya. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya ibu dan bapak tidak stres. Tenang aja, santai aja. Tadi kan saya kasih gambaran bagaimana Rasulullah bisa membaca Al-Quran bukan dari tulisan, bukan dari bacaan. Rasulullah dari hafalan yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Beliau IQ-nya tinggi, iya, pintar segalanya ya. Tapi ini ingin memberikan gambaran, kan banyak kita juga orang pintar S2, S3 nggak bisa bacaan sholat. Ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Logika berpikirnya, ibu dan bapak kalau merasa sakit jangan sedih sendiri. Maksudnya apa? Coba datang ke rumah sakit, mungkin penyakit bapak, ibu dan bapak belum seberapa bila dibandingkan dengan yang lain. Betul, kalau dalam harta kita harus melihat ke bawah. Kenapa ke bawah? Biar kita bersyukur, ya Allah, saya mah mending. Orang mah nggak punya rumah, tidurnya juga beratapkan langit. Hujan-kehujanan, panas-kepanasan. Saya alhamdulillah punya rumah untuk berteduh, dan walaupun ngontrak, walaupun ini, tapi alhamdulillah masih punya rumah berteduh, tempat berteduh. Nah, kalau dalam hal ilmu, kita tidak boleh lihat ke bawah, lihatnya ke atas untuk motivasi, supaya kita rajin belajar. Tetapi karena posisinya kita terlambat, kalau ibu dan bapak lihatnya ke atas melulu, sementara kemampuan kita tuh susah, saya itu udah senja. Bukan ibu dan bapak saja, saya tuh menghafalkan sesuatu tuh susah. Kadang-kadang hari ini ingat, besok sudah lupa lagi. Saya kasih gambaran, ya, ngapalin nama Ikhwan sama Ihsan aja, saya sering lupa. Kalau saya ke Bidakara ngajar, itu ada Pak Udin hafal karena sosoknya seperti itu, Pak Samsudin. Ada juga nanti bapak-bapak yang lain yang hari ini ingat, besoknya lupa, begitu. Jadi saya kasih gambar seperti itu biar nggak usah stres, berjalan aja lah seiring seperti bagaimana air mengalir. Bikinkan karaoke Quran ini untuk itu. Kok banyak kata-katanya Pak? Ini inti untuk memotivasi. Karena kalau pemula tidak dimotivasi, ini lihat tulisannya nggak hafal-hafal, akhirnya stres dan nggak sholat jadinya. Jadi sekali lagi ibu tolong, ibu dan bapak silakan tulis kembali kalau memang nggak bisa atau belum bisa dengan bahasa Arab, tulisan Arab ini, tulis latennya tapi sesuai bunyi, ya. Ini saya baca perlahan lagi. Nanti saya bikinkan spesial tidak ada kata-katanya. Ibu dan bapak minta lagi.
Ini saya sampaikan adalah untuk memotivasi supaya tidak stres. Nggak bisa, akhirnya putus asa dan nggak sholat. Nah itu celakanya. Kalau kita belajar ingin hari ini belajar langsung bisa, nggak mungkin. Nggak seperti gigit cabai, semuanya proses. Sementara sholat itu wajib dan harus dilakukan setiap waktu, setiap saat. Minimal 5 waktu sehari itu wajib. Belum yang ba'diyah qobliyahnya, belum syukrul wudu, belum tahajud, belum sholat ini, belum sholat itu. Tapi sekali lagi ibu jangan khawatir. Mereka yang sudah sholat dari dulu aja kadang-kadang bacaannya masih salah. Nah loh gimana? Ya kan kalau bacaan sholat kalau dites malu. Nah ini coba ya. Ibu dan bapak yang merasa sudah pinter, coba bandingkan. Benar nggak? Ada yang salah nggak dengan bacaan ibu dan bapak? Kita coba lagi ya, perlahan ya. Allahu akbar kabiro. Walhamdulillahi katsiro. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslimau wa ma ana. Jangan wa ana ya, di sini ada kata negatifnya nih. Ya, ini wa ma dan tidak dan bukanlah. Wa ma ana minal musyrikin. Inna, jangan pendek di sini. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ya, wa nusuki dan ibadahku, ibadah haji dan segalanya, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Jadi kalau ada kata-kata lelaki yang gombal, hidup dan mati hanya untukmu, bohong. Ini nih ya, harusnya sesungguhnya hidup dan mati hanyalah untuk Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wabidzal, jangan wabida, jangan orang banyak wabija, wabidzal, wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pakai Latin bacanya, lihat. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Jangan kasira ya, ganti dengan o. Katsiro wa subhanallahi bukrotau wa asila. Inni wajjahtu double jet. Inni double jim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, bukan lillati, lilladzi fataras, jangan fataras ya. Fataras samawati wal arda, jangan wal arda, wal arda hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna sholat, n-nya ditahan, a-nya dilepas, jangan inna, jangan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, nggak ada yang beda di sini ya. Tulisan ini bisa dibaca nih, nggak usah dirubah. Inna ini pakai o nih. Inna salati, jangan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ganti o nih, rabbil alamin. La syarika lahu wabidza, jangan wabida, wabidza, jangan wabija juga jangan, wabidza antara rapuh dan keras. Wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Di sini jangan wa ma'ana. Kalau wa ma'ana dan aku bukan orang muslim, gak beres lagi, jadi musyrik lagi. Sholat ini untuk meluruskan akidah. Kemudian apa itu akidah? Akidah itu meyakini bahwa hanya Allah Rabb kita, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah, dan Rasulullah adalah utusannya. Di syahadat itu ya, wa ana minal muslimin. Jadi jangan ketuker nih. Kalau atas wa ma'ana minal musyrikin, kalau yang bawah wa ana, jangan wa ma'ana. Kalau wa ma berarti kata negatif ya. Kalau di sini tidak ada wamanya,
berarti kita orang musyrik. Ngapain sholat jadi orang musyrik? Apa itu orang musyrik? Orang musyrik itu orang yang menduakan Allah. Syirik perbuatannya, berserikat kan, berkongsi. Kita kalau usahakan berserikat, bergabung. Nah, Allah tuh tidak ada dua, tidak ada tiga, hanya satu. Maka dikatakan qul huwallahu ahad. Gitu ya. Doa iftitah sudah selesai, ada doa iftitah yang lain, boleh mana aja. Ada juga yang doa iftitahnya ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta. Ini tuh. Ini kalau nggak belajar tajwid bacanya kama ba'adata. Bukan, ini diidghamkan ke sini. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Boleh mana aja. Kalau saya jujur sering pakai yang atas. Karena itu tadi kebiasaan dari kecil di madrasah, ya. Kan di madrasah mah suka dilagukan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salat, di kampung juga itu saya diajarin inna salat, bukan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. Saya dari kecil diajarinnya ini. Boleh mana aja. Jangan dibilang kalau pakai yang ini, pakai yang bagusan yang ini, semuanya sama. Semua ada contohnya dari Nabi. Boleh mana aja dipakai ya.